Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada video ini, kami akan membahas materi logika matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara, SPD MPD. Perkenalkan, saya Rifdatul Maula dengan NPM 2310631050104 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NPM 231063105015. Saya Sabrina Hanifati dengan nomor NPM 231063105011. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Contoh proposisi, yang pertama ada Bandung terletak di Jawa Barat, memiliki nilai kebenaran yang benar. Yang kedua ada Jakarta adalah ibu kota Malaysia, memiliki nilai kebenaran yang salah. Mengkombinasikan proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan dalam mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah dan, atau, dan tidak. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan proposisi majemuk. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi majemuk ada 3 macam, yaitu konjungsi, disjungsi, dan ingkaran atau negasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka yang pertama konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q, proposisi P dan Q. Yang kedua, disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q, adalah proposisi P atau Q. Yang ketiga, ingkaran atau negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P, adalah proposisi tidak P. Berikut ini adalah tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, dan negasi. Pada konjungsi, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q bernilai benar. Pada disjungsi, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai salah. Pada negasi, jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya, disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Dua buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekivalen secara logika, dilambangkan dengan P ekivalen Q jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Berikut ini adalah contoh tabel kebenaran dari tautologi. Di sini ada kasus P disjungsi negasi P konjungsi Q, di mana kasus tersebut memiliki nilai kebenaran yang benar di semua kasus, sehingga disebut tautologi. Selanjutnya ada contoh tabel kebenaran dari kontradiksi. Di sini ada kasus P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q, di mana kasus tersebut memiliki nilai kebenaran salah di setiap kasusnya, sehingga disebut kontradiksi. Dan yang terakhir adalah contoh tabel kebenaran dari ekivalen. Di sini ada kasus negasi P konjungsi Q ekivalen secara logika dengan negasi P disjungsi negasi Q, di mana kedua kasus tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama atau identik sehingga disebut ekivalen. Disjungsi eksklusif. Definisi dari disjungsi eksklusif yaitu misalkan P dan Q adalah proposisi eksklusif OR, P dan Q dinyatakan dengan notasi P XOR Q adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q benar, selain itu nilainya salah. Tabel kebenaran dari disjungsi eksklusif yaitu pada saat P dan Q salah satunya bernilai benar, P XOR Q benar. Sedangkan pada saat P dan Q dua-duanya benar atau dua-duanya salah, P XOR Q bernilai salah. Hukum-hukum logika proposisi. Yang pertama, hukum identitas yaitu P disjungsi S ekivalen P, P konjungsi B ekivalen P. Yang kedua, hukum nul atau dominasi yaitu P disjungsi B ekivalen B,
P. Konjungsi S ekivalen S. Yang ketiga, hukum negasi, yaitu P. Disjungsi negasi P ekivalen B. P. Konjungsi negasi P ekivalen S. Yang keempat, hukum idempoten, yaitu P. Disjungsi P ekivalen P. P. Konjungsi P ekivalen P. Yang kelima, hukum involusi atau negasi ganda, yaitu negasi dari negasi P ekivalen P. Yang keenam, hukum penyerapan atau absorpsi, yaitu P disjungsi P konjungsi Q ekivalen P, P konjungsi P disjungsi Q ekivalen P. Yang ketujuh, hukum komutatif, yaitu P disjungsi Q ekivalen Q disjungsi P, P konjungsi Q ekivalen Q konjungsi P. Yang kedelapan, hukum asosiatif, yaitu P disjungsi Q disjungsi R ekivalen P disjungsi Q disjungsi R. P konjungsi Q konjungsi R ekivalen P konjungsi Q konjungsi R. Yang kesembilan, hukum distributif, yaitu P disjungsi Q konjungsi R ekivalen P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. P konjungsi Q disjungsi R ekivalen P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Yang ke-10, hukum De Morgan, yaitu negasi dari P konjungsi Q ekivalen negasi P disjungsi negasi Q. Negasi dari P disjungsi Q ekivalen negasi P konjungsi negasi Q. Hukum-hukum logika digunakan untuk membuktikan keekivalenan dua buah proposisi selain tabel kebenaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi dari P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Penyelesaian. Perhatikan P disjungsi negasi dari P disjungsi Q. Menurut hukum De Morgan, negasi dari P disjungsi Q itu ekivalen negasi P konjungsi negasi Q. Kemudian menurut hukum distributif, P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q ekivalen dengan P disjungsi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q. Kemudian menurut hukum nul, P disjungsi negasi P itu ekivalen benar. Kemudian menurut hukum identitas, benar konjungsi P disjungsi negasi Q itu ekivalen dengan proposisi itu sendiri, yaitu P disjungsi negasi Q. Maka soal tersebut terbukti ekivalen. Proposisi bersyarat atau implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi dari P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis, atau antecedent, atau premis, atau kondisi, dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Berikut ini adalah tabel kebenaran implikasi. Jika hipotesis dan konklusi sama-sama benar, maka nilai kebenaran implikasinya adalah benar. Jika hipotesis benar dan konklusi salah, maka nilai kebenaran implikasinya adalah salah. Jika hipotesis salah dan konklusi benar, maka nilai kebenaran implikasinya adalah benar. Lalu jika hipotesis dan konklusi sama-sama salah, maka nilai kebenaran implikasinya adalah benar. Berikut ini adalah contoh dari implikasi. Pada kasus pertama, hipotesisnya adalah nilai ujian akhir Anda di atas 80. Hipotesis bernilai benar. Lalu konklusinya adalah Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Konklusi bernilai benar. Pada kasus ini, pernyataan dosen Anda adalah benar. Lalu pada kasus kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80 merupakan hipotesis bernilai benar. Tetapi Anda tidak mendapat nilai A, merupakan konklusi bernilai salah. Pada kasus ini, dosen Anda salah. Lalu pada kasus ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis bernilai salah, dan Anda mendapat nilai A, konklusi bernilai benar. Pada kasus ini, dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Mungkin saja ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus, sehingga ia tidak ragu untuk memberikan nilai A. Lalu pada kasus keempat, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis bernilai salah, dan Anda tidak mendapat nilai A, konklusi bernilai salah. Pada kasus ini, dosen Anda benar. Implikasi P-Q tidak hanya diekspresikan dengan pernyataan jika P maka Q, tetapi juga bisa diekspresikan dengan berbagai cara, antara lain, yang pertama jika P maka Q, yang kedua jika P Q, yang ketiga P mengakibatkan Q, yang keempat Q jika P, yang kelima P hanya jika Q, yang keenam P syarat cukup agar Q, yang ketujuh Q syarat perlu bagi P, dan yang kedelapan Q bila mana P.
Terdapat 3 variasi proposisi implikasi, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi dari proposisi asal P implikasi Q. Converse merupakan kebalikan, yaitu Q implikasi P. Inverse yaitu negasi P implikasi negasi Q. Kontraposisi yaitu negasi Q implikasi negasi P. Di bawah ini tabel kebenaran variasi proposisi bersyarat. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P biimplikasi Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan biimplikasi dalam kata-kata, yaitu yang pertama, P jika dan hanya jika Q. Yang kedua, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Yang ketiga, jika P maka Q, dan sebaliknya, jika Q maka P. Lalu yang keempat, P if Q. Berikut merupakan tabel kebenaran biimplikasi. Jika P dan Q sama-sama benar, maka nilai kebenaran biimplikasinya adalah benar. Jika P benar dan Q salah, maka nilai kebenaran biimplikasinya adalah salah. Jika P salah dan Q benar, maka nilai kebenaran biimplikasinya adalah salah. Dan jika P dan Q sama-sama salah, maka nilai kebenaran biimplikasinya adalah benar. Berikut ini adalah contoh dari biimplikasi. P-nya diketahui adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, pernyataan bernilai benar. Lalu Q-nya 2 tambah 2 sama dengan 4, pernyataan bernilai benar. Maka P biimplikasi Q adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4, bernilai benar. Lalu contoh kedua, P-nya diketahui Gilang akan mendapatkan hadiah. Q-nya diketahui Gilang menjadi juara kelas. Maka P biimplikasi Q, Gilang akan mendapat hadiah jika dan hanya jika menjadi juara kelas.